Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 yang soleh dan solehah, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagaimana untuk kegiatan hari kemarin pada peringatan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76? Bapak dan guru-guru juga mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dua mata pelajaran, yaitu IPA dan IPS. Namun pada pembahasan kali ini Bapak akan membahas mengenai mata pelajaran IPA. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini kalian akan mempelajari mengenai sistem pernapasan pada manusia. Setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, Bapak harapkan kalian mampu mendeskripsikan organ-organ pernapasan pada manusia, penyakit pada sistem pernapasan, dan cara memelihara organ pernapasan tersebut. Baik, yang pertama, semua makhluk hidup bernapas. Kita juga sebagai manusia juga tentunya bernapas, karena bernapas merupakan salah satu ciri sebagai makhluk hidup. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuhnya. Nah, di mana udara ini mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Nah, energi itu akan menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh kita. Jadi, bernapas merupakan kebutuhan kita sebagai manusia, karena di dalam bernapas itu kita menarik oksigen yang dijadikan sebagai energi untuk tubuh kita. Organ pernapasan itu pada manusia terdiri diantaranya ada hidung, ada faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Yang pertama, yuk kita sama-sama amati pada gambar berikut ini. Silahkan kalian amati. Sudah? Baik, Bapak akan bahas satu persatunya. Yang pertama, mengenai hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ya, ke dalam rongga hidung. Nah, jadi setiap manusia mempunyai rongga hidung untuk memasukkan udara. Di dalam rongga hidung ini terdapat rambut-rambut pendek dan tebal ya. Gunanya apa, Pak? Nah, guna rambut-rambut hidung ini untuk menyaring dan menangkap kotoran ya yang masuk ketika kita menghirup udara. Nah, selain disaring juga udaranya yang masuk dilembabkan oleh seraput hidung. Nah, seperti itu. Ini gambarnya selaput hidung, letaknya ada di sini. Yang kedua, faring. Faring letaknya ada di sini. Faring ini merupakan persimpangan ya antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Nah, di sini letaknya faring. Yang ketiga, laring. Laring ini atau jakun ya, tekak jakun terdapat di bagian belakang faring. Nah, laring ini terdiri atas 9 susunan tulang rawan yang berbentuk kotak. Laring posisinya ada di sini. Kalian bisa amati pada gambarnya. Yang keempat, ada trakea atau trakea ini nama lainnya adalah batang tenggorokan. Nah, batang tenggorokan ini letaknya ada di sini. Trakea ini terdapat jaringan yang disebut ya silia. Nah, silia ini gunanya bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Jadi ketika ada udara atau udara yang terdapat debu dan bakteri itu tidak tersaring di bulu-bulu hidung. Nah, di sini didorong lagi oleh apa? Oleh trakea nih. Oleh trakea
dan ada fungsi khususnya juga, jaringan yang disebut silia tadi. Nah, silia ini tugasnya untuk mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Letaknya ada di sini. Silakan kalian amati gambarnya. Yang kelima ada bronkus. Nah, bronkus ini bukan brownies kukus ya, bukan. Bronkus ini merupakan percabangan dari trakea ya, serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Nah, di sini letaknya. Jadi pada saluran trakea di sini kalian akan menemukan bronkus. Nah, di tubuh kalian ada bronkus juga ya. Cabangan dari trakea ada bronkus kanan dan bronkus kiri. Lalu ada lanjutannya lagi, ada bronchiolus. Nah, bronchiolus ini ada ini nih. Silahkan kalian amati gambarnya dulu. Sudah? Nah, bronchiolus ini merupakan percabangan dari bronkus ya. Nah, dan yang terakhir ada alveolus. Nah, alveolus ini terdapat di dalam paru-paru. Nah, dan merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi, di mana tempatnya pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Di alveolus ya. Nah, alveolus tersendiri ini dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Nah, alveolus ini berbentuk seperti buah anggur. Seperti itu organ-organ pernapasan pada manusia ya. Silahkan kalian ingat-ingat kembali. Ada 7 yang Bapak jelaskan di sini. Baik. Organ pernapasan manusia itu terdiri dari hidung, tenggorokan, paru-paru ya. Nah, di setiap organ pernapasan tersebut yang telah Bapak jelaskan tadi dapat mengalami gangguan. Nah, gangguannya ini bisa akibat dari kuman penyakit ya, yang berasal dari lingkungan atau dari kebiasaan hidup kita sendiri yang kurang sehat. Nah, jadi ada faktor dari internal kita, dari diri kita sendiri, atau faktor eksternal dari luar kita, dari lingkungan kita ya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan beberapa contoh gangguan pada sistem pernapasan manusia nih. Penyakitnya apa saja? Yang pertama, emfisema. Emfisema ini merupakan penyakit pada paru-paru. Nah, kalian bisa mengamati gambarnya di sini. Perbedaan, nah di sini paru-paru yang sehat, sedangkan di sini yang mengalami gangguan emfisema. Alveolinya rusak ya. Nah, paru-paru ini mengalami pembengkakan karena pembuluh darah dan pada paru-paru kemasukan udara. Nah, ini jadi bengkak ya. Gambarnya kalian bisa membedakan ini yang normal dan ini yang memiliki gangguan. Itu yang pertama, emfisema. Yang kedua, asma. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya mendengar kelainan penyakit ini ya. Nah, asma ini merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh yang pertama, bisa karena alergi debu, bisa karena alergi bulu ya, atau karena perubahan cuaca. Nah, jadi yang memiliki asma, nah penyebabnya diantaranya salah satunya ini ya. Kelainan ini bisa diturunkan dan dapat kambuh kalau suhu lingkungannya cukup rendah atau cukup dingin. Jadi untuk yang memiliki gangguan asma, sebisa mungkin jangan berada di lingkungan yang lembab ya, jangan di lingkungan yang dingin. Itu asma. Yang ketiga, kanker paru-paru. Kalian sudah bisa melihat ya di sini gambarnya seperti apa. Di mana di sini terdapat sel-sel ya, sel-sel kanker pada paru-paru. Nah, di sini ada gambarnya supaya kalian lebih terbayang. Nah, kanker paru-paru ini sendiri merupakan penyakit yang paling berbahaya. Kenapa berbahaya, Pak? Karena sel-sel kankernya pada paru-paru ini terus tumbuh dan tidak terkendali. Nah, jadi terus tumbuh selnya. Jadi tidak menetap hanya satu saja, terus tumbuh. Nah, penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Tentu sangat berbahaya ya, sangat berbahaya. Salah satunya nih, pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Ini kanker paru-paru, gangguan penyakit yang ketiga. Yang keempat, tuberkulosis ya. Tuberkulosis atau kalian bisa sebut dengan nama singkatnya ya, TBC. Di sini kalian sudah bisa melihat perbedaannya seperti apa. Paru-paru yang
paru-paru TBC dan paru-paru normal ya. TBC sendiri merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Makanya disebut penyakit tuberkulosis karena disebabkan oleh salah satu virus ya, bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri ini memberikan atau menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Nah, seperti pada gambar di sini ya, terdapat bintil-bintil pada dinding alveolus. Nah, penyakit ini akan menyerang dan dibiarkan semakin luas ya. Jika dibiarkan ya, penyakit ini dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Nah, akibatnya paru-paru ini akan menguncup dan mengecil ya. Nah, menyebabkan apa Pak? Menyebabkan para penderita TBC ini napasnya akan terengah-engah ya. Bahasa Sundanya bakal ngos-ngosan gitu. Nah, salah satunya tadi karena paru-parunya menguncup dan mengecil karena adanya bintil-bintil pada dinding alveolus. Ini TBC ya. Yang kelima, bronkitis. Nah, bronkitis ini kalian sudah bisa melihat gambarnya di sini. Di sini ada aliran udara yang terhambat, yang tidak terhambat ya, yang normal dan yang terhambat karena adanya lendir. Bronkitis sendiri merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi ya. Nah, gejala bronkitis ini di mana penderitanya mengalami demam ya dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Nah, lendirnya kalian bisa lihat ya seperti ini. Ini pada kondisi normalnya, dan ini bronkitis atau terdapat lendir-lendir yang menutupi ya aliran udara sehingga terhambat seperti itu. Akibatnya apa Pak? Akibat bronkitis ini, akibatnya penderitanya mengalami sesak napas. Ini bronkitis. Lalu ada influenza atau bisa kita sebut sebagai flu ya. Nah, flu ini penyakit yang disebabkan oleh virus influenza, makanya disebut influenza. Nah, biasanya penyakit ini timbul karena gejalanya ya biasanya bersin-bersin, demam, pilek ya. Nah, itu akan menimbulkan penyakit influenza. Dan yang terakhir adalah COVID-19. Nah, di sini pada masa pandemi kali ini di seluruh dunia ya, bahkan bukan tidak di Indonesia saja, virus COVID-19 ini menyerang manusia ya. Nah, di mana virus corona ini atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau bisa disebut SARS-CoV-2. Nah, di sini virus yang menyerang sistem pernapasan. Kenapa Bapak kaitkan antara COVID-19 ini dengan gangguan pada penyakit yang telah Bapak jelaskan di atas? Di mana penyakit bawaan tersebut akan semakin parah ya ketika seseorang menderita COVID-19 ini. Makanya virus ini akan menyerang pada dua bagian saja ya, pernapasan ya. Akan menyerang di bagian pernapasan yang kita bahas pada kali ini. Baik, bagaimana Pak cara memelihara organ pernapasannya? Nah, kita sebagai manusia yang beriman tentunya kita harus berusaha menjaga kesehatan organ pernapasan kita, dan kesehatan kebersihan itu bagian dari iman ya. Nah, saat sakit kita tentunya perlu berobat, namun kita dapat mencegah penyakit tersebut ya. Mencegahnya dengan apa? Dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan. Bisa kalian makan makanan yang bergizi ya, terus olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, jangan bergadang, istirahat yang cukup. Posisi tidurnya juga harus benar ya, miring ke kanan. Nah, kenapa miring ke kanan? Karena supaya tidak memberatkan bagian jantung kita ya. Ini ada di ajaran Islam. Kalian boleh tanyakan ke guru agama kalian. Yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan, seperti tidak
merokok ya, atau menghindari paparan asap rokok kalau ada yang merokok. Yang kedua, menggunakan masker ketika di lingkungan kotor. Bahkan tidak di lingkungan kotor pun kita sekarang sedang menggunakan masker ya, karena pandemi itu sendiri. Yang ketiga, mengurangi konsumsi makanan atau minuman dingin ya. Kenapa? Karena jaringan paru-paru ini sensitif terhadap dingin. Jadi dikurangi saja makanan dan minuman yang dingin ya. Lalu menghindari makanan minuman yang mengandung banyak gula. Kenapa? Jangan terlalu banyak makan makanan yang mengandung gula, karena dapat merangsang lendir pada paru-paru. Sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Nah, ini yang kedua ya, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Dari makanannya tidak boleh yang dingin, lalu kita tidak boleh makanan dan minuman yang mengandung gula, menggunakan masker ya, tidak merokok atau menghindari paparan asap rokok. Yang ketiga, merawat organ pernapasan. Nah, merawatnya ini dengan membersihkan rongga hidung secara teratur ya. Nah, membersihkan rongga hidung ya, kalian tahu seperti apa. Yang kedua, memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Apalagi kalau ada gejala-gejala ya pada organ pernapasan, itu harus segera diperiksa ke dokter. Yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Nah, di sini perlu ditekankan ya, kesehatan lingkungan sekitar. Nah, kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat kita tinggal? Yang pertama, harus membuat ventilasi di rumah ya, supaya sirkulasi udaranya lancar. Yang keduanya, harus menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu yang berterbangan ya. Kalian bisa dengan cara membersihkan perabotan atau rumah kalian dengan menyapu atau menggunakan kemoceng ya, supaya saat kalian menghirup udara itu terasa bersih. Yang ketiga, membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam tumbuhan ya. Nah, ini minggu lalu kalian sudah menanam tumbuhan ya pada mata pelajaran PLH. Nah, ini berkaitan nih, karena akan membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah kalian. Lalu yang terakhir adalah mencegah ruangan lembab nih, karena virus dan bakteri itu lebih mudah berkembang di ruangan yang lembab. Baik, setelah kalian menyimak penjelasan pada pembelajaran kali ini, di sini ada evaluasi yang Bapak sediakan. Yang pertama, silakan kalian tuliskan penyakit yang menyerang organ pernapasan dan cara menjaga organ pernapasan masing-masingnya 5. Jangan disebutkan saja, tapi dijelaskan intinya juga ya. Bapak ulangi sekali lagi, silahkan kalian tuliskan. Kalian boleh screenshot atau pause video ini untuk menulis soalnya. 5 soal masing-masingnya mengenai penyakit yang menyerang organ pernapasan dan cara menjaga organ pernapasannya. Jangan lupa, tidak disebutkan saja, tapi dijelaskan juga secara singkatnya ya. Selamat mengerjakan, salam sehat, salam semangat, Pojong Koneng bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.